Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Astiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Meskipun baru memasuki bulan kedua di tahun 2022 ini, tapi sudah ada sejumlah prestasi yang berhasil diraih oleh mahasiswa Undiksa, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Seperti salah satunya baru-baru ini dalam event ASEAN Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2022 yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro Semarang, kurang lebih ada 10 tim yang dikirimkan oleh Undiksa dalam ajang ini, dan Undiksa berhasil membawa pulang 6 medali emas dan 3 perak. Salah satunya medali emas ini dipersembahkan oleh karya dengan judul Otopet, yang mana ini diketuai oleh Kadek Yuda Wiryanata. Nampaknya sahabat Undiksa sudah tidak asing dengan nama ini karena kita sebelumnya sudah sempat juga berbincang dengan Yuda di event yang lainnya ya, dengan prestasi yang lain. Kali ini saya sudah bersama dengan Yuda. Halo Yuda. Halo Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini sehat Kak. Sehat ya, makasih loh udah mau hadir ya. Ya Kak. Meskipun ini bisa dibilang dadakan juga ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Mumpung Yuda masih ada di Singaraja nih ya, belum balik ke kampung halaman ya. Iya, Kak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang penghargaan yang baru-baru ini Yuda dan tim raih di Ponorogo ya. Iya. Oke. Sebelumnya nih, seperti biasa, yang namanya lomba yang bertim, pastinya Yuda nggak sendiri ya. Tadi Benar. juga Yuda udah bilang kalau idenya ini juga bareng-bareng sama teman, nggak Yuda sendiri aja. Boleh dikenalin dulu siapa aja sih tim Otopet ini? Oke, untuk timnya itu mungkin masih sama, mirip-mirip dengan tim yang kemarin Kak. Ada saya, kemudian ada Kak Reda, kemudian ada Kak Restu, kemudian ada Pipit dan Yuli gitu. Oke, masih. Di masing-masing tim itu juga ada perannya dia. Oke, ada perannya. Makanya berasal dari prodi yang beda-beda juga ya? Iya, Oke. kolaborasi. Saling melengkapi lah satu sama lain. Nggak mungkin semuanya anak teknik ya kan? Bener-bener. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit ajang yang kalian ikuti ini sebenarnya ajang apa sih? Karena kalau dilihat kan kok bisa Undiksa memborong banyak sekali medali emas dan juga perak di ajang ini? Untuk ajang ini sebenarnya merupakan ajang mempersembahkan karya-karya itu yang dimiliki oleh mahasiswa gitu. Dalam sistematikanya itu nanti karya tersebut akan diberikan ruang-ruang, kemudian dari juri pun nanti akan menilai itu ke setiap ruang-ruangnya kayak gitu Kak. Oke, dan kalau nggak salah ada beberapa kategori ya yang dilombakan dalam Iya. ajang ini. Kategori apa aja sih kalau boleh tahu? Kemarin tuh ada kayak sains, teknologi, kemudian ada kewirausahaan itu, dan beberapa lagi itu Kak. Oke, banyak. Dan kalau boleh tahu yang mengikuti ajang ini dari mana saja? Ini kan tingkat internasional, yang Iya. pasti nggak Indonesia aja dong. Bener Kak, bener. Ada berapa negara mungkin atau berapa tim yang total mengikuti lomba ini? Kalau kemarin tuh saya ketahui itu ada dari 20 negara, kemudian ada 400 tim yang mendaftar kurang lebih kemarin tuh Kak. Oke. Tapi yang offline itu hanya ada 100 peserta aja gitu. Oke, 100 peserta. Dibatasi itu. Dan kami salah satu tim yang bisa unjuk tampil itu secara offline gitu. Secara offline, luar biasa ya, ratusan peserta dan berhasil membawa medali emasnya. Tapi kalau boleh tahu, apa yang membuat kalian ini awalnya tertarik untuk ikut coba ajang yang satu ini? Kan awalnya itu dari pengalaman yang kemarin juga Kak, gitu. Kita punya suatu karya, coba kita publis ke dunia gitu. Apakah karya kita ini supaya dikenal juga di kalangan itu, jadinya kami juga istilah itu ingin memperlihatkan bahwa kita tuh bisa, karya kita tuh juga mungkin bakalan dikenal gitu dari awal gitu. Iya, berarti ini salah satu ajang juga untuk memperkenalkan Undiksa Iya, di bener, Kak. kancah internasional. Luar biasa gitu ya. Oke, bisa dijelaskan. Nah, ini karyanya mungkin untuk sahabat Undiksa bisa dilihat ya, langsung di depan kita udah ada ini alatnya, Otopet. Namanya sih lucu ya, Otopet. Nah, Iya, bisa dijelaskan karya yang kalian persembahkan ini apa, atau kalian tampilkan? Oke, dari namanya sebenarnya itu memang disingkat-singkat Kak, dari kepanjangannya kan Otopet itu automatic pet lock with fingerprint itu. Jadinya dari kata terlalu panjang jika itu dijadikan judul, makanya kami coba mensingkatkan dari kata tersebut itu menjadi Otopet itu Kak. Oke, nah bukan opet ya. Kalau opet itu mungkin yang ada di kartun itu ya. Ini Otopet. Oke, otomatis gitu ya. Jadi Otomatis bisa pet dibilang lock with fingerprint. kunci otomatis pakai sidik jari gitu lah Iya. ya, bahasa sederhananya Benar-benar. gitu ya. Nah, alasan kalian membuat
membuat karya seperti ini itu apa? Kan masih banyak nih mungkin inovasi-inovasi yang bisa kalian buat. Memilih karya ini apa sih kalau boleh tahu? Jadi karya ini kami pilih itu berawal dari suatu masalah yang ada di masyarakat, dan kita merupakan bagian dari masyarakat kan, sehingga kami melihat suatu peluang atau pernah sharing dengan teman-teman tim mengenai suatu masalah yang pernah kita hadapi gitu. Kemudian dari teman-teman itu pernah menghadapi suatu masalah yang dimana saat teman saya main ke hotel atau liburan, tapi dia itu ke tempat yang berbeda saat liburannya itu Kak. Dari kamar itu satu kamar namun ke tempat yang berbeda gitu. Jadinya kan hanya satu kartu yang bisa digunakan. Kemudian teman saya yang A itu membawa kartunya gitu, yang B itu nggak bawa kartu. Tapi yang B itu duluan datang ke hotel, jadi harus nunggu si A gitu supaya bisa masuk ke dalam kamar itu. Nah kami juga berpikir gimana cara buat alat mungkin yang bisa nggak semua orang mengakses, tapi orang-orang tertentu aja bisa gitu. Kemudian kami menggunakan sidik jari, sensor sidik jari untuk melengkapi alat pengaman ini. Jadinya kami berkolaborasi dari suatu pengaman dan suatu teknologi sehingga membuat karya otopet ini Kak gitu. Oke, tapi kalau dilihat itu kan sebenarnya jenis karya seperti ini tuh sudah ada gitu ya di pasar. Ya, dapat dilihat. Apa yang mungkin bisa membedakan otopet ini jika dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya? Kalau otopet ini bisa dibilang ini dia itu lebih simpel ya Kak. Kemudian kami juga tidak hanya berfokus sampai di sini, kami akan melakukan beberapa pengembangan yang dimana mungkin nanti kita bisa mengakses lewat telepon siapa aja yang keluar masuk ke ruangan tersebut itu. Itu pengembangan kami akan buat selanjutnya gitu. Oke, bagus banget nih ya. Berarti buat para istri yang mungkin curigaan sering ninggalin suaminya di rumah sendiri, bisa ditahu ini siapa aja yang langsung masuk rumah gitu ya. Oke. Nah pastinya untuk bisa buat karya kayak gini kan nggak gampang ya kalau menurut diri sendiri gitu ya. Berapa lama kira-kira waktu yang kalian butuhkan untuk mempersiapkan? Kalau dikatakan untuk mempersiapkan itu bisa dibilang sampai 2 bulanan itu Kak. Dari bulan Desember lah. Dari Desember awal itu udah diinformasikan bahwa akan ada event gini. Gimana kalau kita buat karya baru lagi gitu. Kemudian dari permasalahan kita pernah bincang-bincangkan gitu, sehingga kami dengan teman-teman itu ya udah coba kita realisasikan ide yang ini itu. Ide otopet ini gitu. 2 bulan, bisa dibilang itu singkat juga ya, ternyata nggak begitu lama ya, luar biasa. Nah berarti apakah kalian memutuskan untuk buat inovasi ini karena memang sudah ada bisikan akan ada event, atau memang sebelumnya kalian udah rancang, cuman ya belum digarap dengan maksimal aja gitu? Sebenarnya sudah ada perancangannya, tapi karena bisa dibilang event yang sama seperti tahun-tahun kemarin, wah cobain nih karya kita yang baru ini, siapa tahu bisa juga dapat medali gitu ya. Yaudah kita cobain dan langsung kami dapat medali gold. Oke, ini namanya coba-coba berhadiah ya. Oke, luar biasa. Nah, pastinya untuk keberhasilan yang diraih oleh Yuda dan juga tim itu nggak terlepas dong ya dari dukungan pimpinan Undiksa, para dosen, dan juga yang tak terkecuali yang selalu mendampingi itu dosen pembimbing pastinya. Kalau boleh tahu untuk karya kali ini siapa nih dosen pembimbing? Kalau dosen pembimbingnya masih sama, Dr. Nyoman Santiatnya, SSI, MT itu. Waduh, lengkap ya Santiatnya. Pak Santiatnya luar biasa ya, sudah banyak sekali ini mahasiswanya yang berhasil menorehkan prestasi. Nah berarti dalam proses pembuatannya ini kalian tetap didampingi sama dosen pembimbing? Ya benar, walaupun di masa pandemi ini kami sering menghubungi bapaknya mengenai apa mungkin hal yang bisa ditambahkan lagi pada alat kami ini gitu. Jadi tetap ada komunikasi lah itu. Oke, gimana caranya kalian mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan nih selama persiapan? Karena sekarang masa pandemi dan kalian mungkin kan nggak satu daerah ya? Iya benar. Gimana tuh caranya? Kalau bisa dibilang kan untuk ke dosen pembimbing itu kami bisa lewat via WA itu, dan kadang-kadang itu kami juga luring ke rumah beliaunya untuk menanyakan mengenai perkembangan mungkin alat yang kami sudah buat gitu. Kemudian untuk ke teman-teman itu, mungkin teman-teman sendiri punya atau memiliki kesibukannya masing-masing itu Kak, itu merupakan kendala bagi kami, sehingga kami harus istilahnya itu mengkoordinasikan kembali supaya benar-benar bisa berkumpul seperti membuat karya ilmiahnya, kemudian membuat alatnya ini Kak itu.
Oke, berarti bisa dibilang kalian lebih banyak via daring ya? Iya, daring. Via daring, bukan luringnya. Cuman luar biasa loh, meskipun via daring tapi tetap hasilnya karyanya jadi gitu ya. Karena kebanyakan kita yang udah luring aja sering banget gitu ya, yang bilangnya kerja kelompok tapi malah akhirnya buat hujan gitu ya. Itu nggak patut ditiru. Harus kayak timnya Yuda ini luar biasa kompaknya. Nah ini kok bisa dibilang medali emas kedua Yuda atau yang keberapa? Kalau dibilang kelima. Waduh. Nah perasaannya gimana? Apakah udah biasa aja, udah dapat medali emas karena udah biasa gitu ya? Atau masih ada perasaan mengharu biru gitu setelah? Kalau perasaan dari saya sendiri mungkin masih tetap bersyukur karena masih bisa istilahnya itu mewakili Undiksa itu di ajang internasional bersama teman-teman gitu. Iya. Oke, masih tetap senang gitu ya. Nah, lalu rencana ke depannya mungkin untuk Yuda, apakah akan ada rencana untuk mengikuti event lainnya, entah itu menggunakan karya yang sama, otopet yang setelah dikembangkan, atau mungkin dengan karya-karya lainnya? Untuk rencana ke depannya sih ada beberapa bulan lagi ada event kebetulan di Lombok. Di sana juga kami memperlihatkan dari karya kami yang berjudul itu kemarin itu apa? Ayo. Lupa saya. Terlalu banyak mungkin ya karyanya ya. Mungkin kita rahasiakan nanti kalau udah keluar hasilnya ya kita kasih tahu. Oke. Nah lalu ke depannya kan tadi sudah dibilang kalau rencananya otopet ini akan dikembangkan. Benar, dari segi apanya nih yang akan dikembangkan dari otopet? Untuk pengembangan ini kami berfokus bagian teknologinya, Kak. Yang dimana untuk teknologi ke depan itu kami akan buat bisa tersambung ke handphone kita supaya kita di sana bisa mendetek atau melihat-lihat siapa saja yang keluar masuk ke ruangan tersebut, kemudian siapa saja yang sidik jarinya pernah di sana ditempelkan gitu. Oke, lalu berarti apakah penggunaan dari otopet sendiri pemasangannya itu mudah dan bisa digunakan atau langsung dipakai oleh siapa saja? Bisa karena ini kita gunakan demo, jadinya kita gunakan dua tempat yang lumayan besar sih Kak. Tapi kalau realisasinya sih itu kecil Kak, ditempel di tembok, kemudian layarnya depan ini akan menghadap keluar itu. Jadinya di saat ada orang yang ingin masuk, di sana ada indikator-indikator yang menunjukkan apa tuh namanya untuk bisa mengakses masuknya gitu Kak. Oke, bisa mengidentifikasi berarti gitu. Siapa yang datang seperti itu. Oke, nah harapan kedepannya untuk karya atau inovasi yang sudah Yuda dan tim buat ini apa? Kalau harapannya sih semoga kami bisa mengembangkan seperti apa yang tadi disampaikan, karena hal tersebut saya pikir masih susah juga kan gitu. Tapi dengan bantuan teman-teman, semoga pengembangan kami ini berjalan lancar Kak. Oke, luar biasa. Siapa tahu nanti akan ada perusahaan yang ngajak kerjasama gitu ya barangkali ya gitu. Dipasang di rumah-rumah gitu ya, mudah digunakan dan juga diperjualbelikan mungkin gitu ya nantinya gitu. Pastinya itu ada proses yang harus dilalui pastinya. Oke ya, ada hal yang ingin disampaikan mungkin untuk lembaga ya Undiksa yang terus mendukung kalian dan juga para dosen yang akhirnya bisa mendukung dan memotivasi kalian sampai akhirnya berada di posisi ini. Kalau dari hal tersebut sih saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Undiksa karena telah membantu kami di bagian dari pendanaan, kemudian persiapannya juga, kemudian terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang selalu membimbing kami hingga kami berada di titik ini, dan kekompakan teman-teman tim juga saya ucapkan terima kasih banyak, dan teman-teman yang ada di sekeliling saya juga Kak, mau ngucapin terima kasih karena dari semangat teman-teman juga saya bisa sampai di sini Kak. Iya benar sekali, karena perjuangan Yuda itu gak cuma seorang diri gitu ya, ada orang-orang sekitar yang mendukung. Ini berarti dia tumbuh di lingkungan yang baik gitu ya, positif semuanya. Ini contoh yang luar biasa. Terakhir mungkin sekaligus closing statement, apakah ada hal yang ingin Yuda bagikan untuk memotivasi nih para sahabat Undiksa lainnya agar mereka mau berkarya dan terus berinovasi? Atau apa sih yang biasanya Yuda pikirkan biar Yuda tuh selalu termotivasi dan semangat untuk berkarya gitu? Kalau dari saya pribadi sih, jika terdapat peluang positif, saya pasti berusaha ambil Kak. Karena saya pikir peluang itu nggak bakalan bisa datang dua kalinya gitu. Kesempatannya itu
saya ambil aja gitu. Oke, jadi peluang itu harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau ada kesempatan, coba aja dulu. Masalah hasil belakangan Ya, gitu benar, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Yuda Sama-sama, ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Sayang sekali memang tidak bisa full tim kita undang karena sekali lagi kita masih berada di masa pandemi, jadi kita harus membatasi diri juga ya. Dan kita juga sudah pastikan tadi Yuda emang dalam keadaan sehat kita undang ke sini. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa kalian bisa like video ini dan juga di-subscribe buat Anda yang belum men-subscribe channel Universitas Pendidikan Ganesha, dan kalian juga bisa menyebarkannya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika ada saran masukan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan. Saya Junia Titi pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam harmoni.